Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Tentunya semua ini karena kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kami mengundang untuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dan kami rindu sekali untuk mengajak Bapak Ibu semua bersama-sama kita mendeklarasikan tahun 2026 adalah tahun amanat agung sebanyak 3 kali. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan tergenapi. Gereja-gereja Tuhan akan bersatu hati unity untuk menuntaskan amanat agung. Ada lawatan Allah yang besar yang akan membawa banyak jiwa-jiwa mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Ada pemulihan, ada terobosan ekonomi yang akan Tuhan kerjakan dengan cara yang ajaib. Kedamaian, keamanan akan Tuhan curahkan atas bangsa kami Indonesia. Pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran beserta dengan jajaran kabinet menterinya. Ada keunitian, ada keselarasan di dalam memimpin bangsa ini dengan adil dan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati pelayanan, kesehatan dan pengembalaan hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Perlindungan dan kekuatan Tuhan menyertai keluarga besarnya. Dan kami percaya akan ada kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di tempat ini di CK7 sampai ke bangsa-bangsa. Anak-anak muda yang berani menyuarakan kebenaran serta bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan berkati kehidupan anak-anak muda. Biarlah Tuhan Kau mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus membawa mereka naik dan bukan turun. Dan melalui generasi Yeremia, kami percaya Tuhan akan membuat sebuah kegerakan, kebangkitan spiritual yang mendalam untuk menuntaskan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita Allah ada atas kita, amin. Di minggu pertama tahun yang baru, kita percaya bahwa semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Kita ada, amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari hari ini kita bersukacita. Mari kita menari dan menyanyikan kebaikan Tuhan. Yang mau sorakan, janji kita nari sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Say, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Say, Sio, Sio, Sio manis, ada semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio manis, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Yang dicinta Tuhan Yesus, Nari ya Bapak Ibu Saudara, sukacita karena Tuhan kita. Haleluya. Say, betapa heran, betapa mulia kasih Yesus
Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat kiri dan kanannya, katakan haleluya, disayang sama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama kok. Menari bersama-sama. Sio, sio, sio manis, al semua. Sio, sio, sio manis, al semua. Mari lebih lagi katakan sio, sio, sio manis. Yeah. Woo. Sio, sio, sio manis. Sambil lihat kiri dan kanan katakan ale semua bersama-sama. Sio, sio, sio manis, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manis, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi sorakan. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita dan katakan haleluya. Setiap orang yang mau menjalani 2026 bersama dengan Tuhan kita yang dahsyat, suarakan yes, haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari dengan segenap hati sama-sama nyatakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorakan haleluya. Jemaat GBI
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. GBI PRJ lebih baik lagi untuk Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sambil bertepuk tangan, come on. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kami tidak akan pernah ragu Tuhan. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di hatiku. Engkau sungguh setia Yesus. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Serahkan haleluya. Yesus kita dahsyat. Berikan sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 11 Januari 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Padede. GBI PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Selviawati. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Ada banyak orang yang sedang mengalami tekanan dan mereka kadang simpan sendiri, tidak tahu mau kasih ke siapa, tidak tahu mau bercerita kepada siapa. Mereka simpan, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Give it to Jesus. Kasih kepada Yesus dan biarkan Dia mengangkat kita. Kita kolaps, kita jatuh, kita ada di lembah yang paling dalam, tapi kemudian kuasa yang dahsyat itu menghidupkan Anda kembali. Cancer Ministry present Make the best of a difficult situations. Memanfaatkan situasi sulit sebaik mungkin. Bersama Pastor Jacqueline Selose dan kesaksian dari Andika Hartawan, Lymphoma Survivor. Sabtu, 17 Januari 2026, pukul 10.30. Bertempat di Ruang Safir, Integrity Convention Center, Mall MJK, lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita. Akan tetapi, ada saja kurang-kurangnya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab. Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWI PRJ pada hari Kamis, 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire, wanita yang berdampak. Bertempat di Ruang Safir and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9.
Unit Pelayan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melewati tahun 2025 dengan penuh perjuangan yang pastinya tidak mudah bagi setiap kita. Kita melewati banyak suka dan duka. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa di dalam Tuhan tidak akan ada yang berakhir dengan sia-sia. Amin. Oleh karena itu, marilah kita memasuki tahun 2026 ini dengan tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Keluarga kita, waktu, pekerjaan, pelayanan kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan biarlah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah kita yang setia. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami tidak akan pernah takut dan tidak pernah gentar menjalani kehidupan ini. Karena kami percaya tangan-Mu yang panjang dan kuat itu selalu menuntun setiap langkah kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Sepanjang hidupku, kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja. Namun Kau pun hamba, rela beri hidup-Mu karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencana-Mu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau Tuhan, Kau Raja, namun Kau pun hamba, rela beri hidup-Mu Tuhan, rela beri hidup-Mu. Karena kasih-Mu kepadaku. Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau setia,
tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila
Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yes Lord, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang membuka jalan untuk setiap kami ya Tuhan. Mujizat sejati, tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam setiap kelemahan kami, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan. Engkau teduhkan setiap badai ya Tuhan. Mustahil pun terjadi. Amin. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat
pembuat mujizat sejati. Nyatakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan yang membelah laut. Ini iman kami ya Tuhan. Kau yang pegang hidup kami, ya buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat, mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami nggak perlu khawatir akan apapun yang akan terjadi di depan ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Engkau dan Yesus cukup bagi setiap kami semua. Dan kami mengucap syukur di mana Engkau menjaga masa lalu kami, Engkau menjaga masa kini kami. Dan kami gak perlu khawatir akan masa depan kami, karena kami tahu Engkau menyertai kami pun juga Tuhan Yesus. Dan kami mau proklaim Tuhan pada hari ini secara khususnya bahwa tahun 2026 ini akan menjadi tahun terbaik bagi setiap kami semua. Bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kami mau meresponi dan kami mau Tuhan tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan Yesus cukup bagi setiap kami semua. So thank you once again Lord Jesus. Berbicara kepada setiap kami semua lebih lagi. Kau bungkus tempat ini dengan darah-Mu yang kudus. Segala kuasa iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau bungkus juga bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu hanya ada di balik salib-Mu. Dan berbicara lebih lagi kepada setiap kami semua, dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi gereja Tuhan. Untuk tahun yang luar biasa, tahun 2026 ini, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya jemaat Tuhan yang luar biasa ini? Luar biasa, amin. Boleh gak Bapak Ibu pandang kiri kanan dan katakan kepada mereka Happy New Year terlebih dahulu kepada mereka. Karena ini adalah the first Sunday, minggu pertama di tahun 2026. Dan saya juga mewakili daripada papa saya, dari gembala senior kami semua di CK7 Dr. Yanto mau mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat CK7 yang begitu luar biasa. Dan kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita semua, amin. Dan kita gak perlu takut. Bilang kiri kanan yuk, kita gak perlu takut sama sekali. Karena Tuhan beserta kita semua, amin. Dan sekali lagi pandang kiri kanan lagi, berikan senyuman yang terbaik kepada mereka. Dan katakan kepada mereka, baru 4 hari saja kamu lebih bersinar dibanding tahun lalu. Luar biasa. Haleluya. Siapa yang bergairah mendengar firman Tuhan? Amin. Kita percaya dan saya berdoa, kita sebagai jemaat Tuhan jangan menjadi jemaat yang pasif. Tapi kita akan menjadi jemaat yang aktif dan saudara bebas berekspresi di tempat ini. Kalau saudara mau katakan amin, haleluya, tepuk tangan, saudara bebas. Bukan karena saya butuh itu semua, tapi karena Tuhan kita udah terlalu baik untuk kita semua. Amin. Oleh karena itu kita akan menjadi jemaat anak-anak Tuhan yang all out di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, saya akan berikan judul khotbah saya, Reset. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan, reset. 1, 2, 3. Dan saya percaya dan sesuai dengan tuntunan daripada Gembala Sidang pun juga bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Dan tahun amanat agung ini bukan berbicara hanya untuk
beberapa orang saja, untuk gembala, untuk pengerja, tetapi untuk kita semua sebagai gereja Tuhan, di mana kita dipanggil untuk keluar dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu tugas kita semua sebagai anak Tuhan Yesus. Dan kita juga bersyukur karena anugerah Tuhan memimpin kita memasuki tahun yang baru. Dan tadi saya katakan, tahun yang penuh harapan, amin. Tahun yang penuh kesempatan, amin. Dan tahun yang penuh dengan janji Tuhan, amin. Siapa yang percayakan hal itu, kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu. Di mana tahun baru tidak otomatis membuat hidup kita baru. Karena tahun bisa berubah. Kalender akan berubah, waktu akan tetap berjalan terus, tetapi belum tentu hati manusia dapat berubah. Dan bahkan banyak orang yang masuk ke tahun baru dengan hati yang lama, dengan luka yang lama, beban lama, cara pikir lama, bahkan pola hidup yang lama. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa Tuhan menginginkan untuk kita memasuki tahun yang baru dengan suatu hati yang baru, fokus yang baru, bahkan langkah yang baru untuk kita bisa overcome semuanya. Dan saya percaya tahun 2025 bagi banyak kita mungkin tahun yang sulit dan mungkin juga ada tahun yang menjadi tahun kegembiraan bagi kita semua, praise God. Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, sekali lagi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua kegagalan, trauma, bahkan kehancuran yang saudara alami, termasuk saya alami pun juga, membuat kita mempunyai beban yang mungkin terkadang berlebih, atau kita sering sebut namanya overload. Dan hidup di dalam overload itu gak enak. Kalau saudara traveling pergi jalan-jalan, baru masukin koper, tiba-tiba kopernya overload, enak gak Bapak Ibu? Nggak bahagia, kenapa? Karena pasti kita dikenakan biaya tambahan. Karena kopernya overload. Begitu pula overload makan. Saya nggak tahu di sini ada yang pada hobi makan atau tidak, atau suka kulineran, bakmi kuliner dan lain-lain. Kita kalau overload makan pun juga tidak baik karena kita akan mengalami namanya sakit dan bahkan obesitas. Dan yang lebih parahnya lagi kalau kita overload dengan namanya pikiran kita, itu dapat membuat kita mengalami depresi. So, hari ini kita akan belajar sesuatu di mana Tuhan akan meriset banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan kita akan ambil dari Yesaya 43, tapi saya akan berikan konteksnya terlebih dahulu di mana kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Dan kitab ini ditulis selama pemerintahan 4 raja. Dan kitab ini ditulis saat bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu mengalami namanya kemerosotan secara rohani, secara moral, dan ancaman dari kerajaan lain. Dan firman Tuhan katakan seperti ini di Yesaya 43 ayat 18 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku huruf besar Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat-umat pilihanku. Boleh katakan amin? Hari ini ada 3 poin yang saya bagikan, dan saya juga berdoa sebagai jemaat CK7 bagi anak Tuhan, jangan hanya sekedar mendengar khotbah, tapi maukah saudara mulai belajar di awal tahun kita catat khotbah, kalau saudara mau foto slide-nya, silakan saudara lakukan. Tujuannya bukan untuk kebaikan saya, tetapi ini untuk kebaikan daripada jemaat Tuhan. Di mana suatu hari waktu saudara teringat, tiba-tiba Roh Kudus berbicara tentang khotbah si A, si B, saudara bisa review kembali dan saudara bisa belajar dan merenungkan firman Tuhan, bukan cuma sekedar hari Minggu datang, thank you and bye-bye. Amin. Kita mau jadi jemaat yang dewasa, amin. Bilang kiri kanan yuk, Pastor Jiji ngomongin kamu tuh. Ya, poin yang pertama mengenai riset. Yang pertama, riset hati. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan, riset hati. 1, 2, 3. Riset.
Kita kembali ke ayat Yesaya 43 ayat 18, dikatakan janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Kalau saudara perhatikan, ayat ini bukan bilang kita harus lupain semuanya secara literal, tetapi Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk tidak hidup di masa lalu kita semua. Karena banyak orang masuk tahun baru dengan hati yang masih penuh beban. Dan mungkin ada di antara saudara di mana memasuki tahun 2026 ini masih ada namanya luka dalam pernikahan. Masih ada namanya kekecewaan terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap teman. Atau ada hubungan yang retak. Atau bahkan ada tekanan dalam pekerjaan. Saudara mengalami kegagalan dalam bisnis, kesalahan diri sendiri, ketidakstabilan secara emosi, takut akan masa depan, dan bahkan penyesalan tentang hal-hal yang tidak bisa saudara ubah sama sekali karena waktu sudah berlalu. Dan kita selalu katakan, time will heal. Itu selalu statement yang kita selalu gaungkan. Waktu akan menyembuhkan. Di satu sisi yes, ada kebenarannya, tetapi di satu sisi saya percaya bukan time will heal, tetapi intentional work does heal. Secara sengaja kita harus meresponi dan waktu berjalan tapi kita meresponi setiap hari. Disitulah letak pemulihan kita. Bukan semata-mata kita berserah menyerah saja, habis itu kita tidak pernah meresponi apa yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya terlalu percaya hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyembuhkan kita semua. Amin. Dan saya mau katakan seperti ini, Tuhan tidak bisa mengisi hal yang baru kalau hati kita masih penuh dengan hal yang lama. Mungkin daripada kita, sekali lagi saya beri ilustrasi seperti botol air ini. Mungkin kita sudah isi dengan namanya luka, kepahitan, sudah penuh dengan air kotor. Dan akan sangat sulit untuk Tuhan bisa isi suatu hal yang baru di dalam kemasan yang masih lama dengan isi yang masih lama penuh dengan keruh, dengan segala hal. Yang Tuhan mau hari ini untuk kita meriset, untuk kita serahkan kembali apa yang menjadi kehidupan kita serahkan kepada Tuhan agar Tuhan dapat mengisi kembali apa yang kosong di dalam kehidupan kita semua. Dan saya berikan ilustrasi, boleh minta bantuannya Frans, boleh maju ke depan. Dan saya nanti minta Frans sebagai ilustratornya juga. Dan kalau saya mau beri ilustrasi Bapak Ibu, kehidupan kita itu seperti memakai tas, menggendong tas. Dan kalau saudara perhatikan di dalam tas ini, itu banyak isinya, tapi saya percaya inilah kehidupan kita semuanya. Sekali lagi saya bukan mau fitness pada hari ini Bapak Ibu, tenang saja. Terima kasih Pak Frans ya. Nah Pak Frans boleh pakai ransel ini. Dan inilah kehidupan kita semua saudara. Waktu Pak Frans pakai ransel ini, enteng gak Pak Frans? Enteng sekali kan? Coba sekarang Pak Frans lompat-lompat, silakan lompat-lompat. Nah Pak Frans boleh lari-lari muter-muter sedikit. Lari bukan jalan. Enteng gak Pak Frans? Enteng sekali. Tapi apa yang terjadi waktu kita masih menyimpan banyak hal? Mungkin kelihatannya sepele. Sekali lagi, kalau Pak Frans boleh madep ke pohon Natalnya saja, jangan madep saya. Mungkin kelihatan sepele. Mungkin ada beban di masa lalu yang kita alamin. Pak Frans tidak ada penyakit encok kan ya? Nggak ada ya, backnya aman ya? Oke. Mungkin ada satu beban, 1 kilo doang. Mungkin masih enteng. Masih enteng nggak Pak Frans? Masih enteng. Dan mungkin ada luka yang saudara tutupin selama ini. Yang saudara bilang, enggak, fine. Ketemu orangnya fine-fine aja, apa kabar baik? Tapi ada sesuatu hal yang saudara tetap isi. Dan saudara tidak pernah selesaikan semuanya. Dan saudara bahkan bawa. Sampai masuk ke tahun 2026 ini, tetap bawa. Sampai akhirnya saya masukkan semua Pak Frans ya. Dan yang terakhir pun juga biar makin berat deh Pak Frans. Nah sekarang kalau saya tanya Pak Frans. Sekarang Pak Frans lompat. Berat gak Pak Frans? Tapi kalau gak bisa gak apa-apa Pak Frans. Saya gak tanggung, gak ada asuransi soalnya Pak Frans. Berat kan? Berat. Mungkin kelihatannya ringan sementara. Mungkin kalau Pak Frans suruh gendong ini selama setengah jam, bisa gak Pak Frans? Bisa. Masih bisa kan? Tetapi apa yang terjadi kalau ini dibawa
di dalam kehidupan dia. Sama seperti dalam kehidupan saudara dan saya. Kita gak sadar, tapi kita jalan terus, boleh kelilingin mimbar ini depan. Jangan pergi kemana-mana Pak Frans, tinggalin saya. Lama-kelamaan, kalau cuma setengah jam mungkin mudah. Tapi apa yang terjadi kalau 1 hari? Saudara waktu bangun tidur, saudara gendong tas ini, yang penuh. Waktu saudara bangun tidur, saudara pegang ini, gendong ini. Waktu saudara mandi, saudara bawa ini. Waktu saudara jalan-jalan, kelihatan happy fotonya. Kayak buat video dan lain-lain, tapi saudara bawa ini terus. Dan akhirnya saudara tidak pernah menyelesaikan semuanya. Akhirnya saudara merasa capek. Tapi hari ini ada pesan Tuhan kepada Bapak Ibu semua dan ada kabar baik. Di mana di Matius 11 ayat 28-29 dikatakan ini. Seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Apakah ada yang letih lesu di tempat hari ini? Nggak ada, sehat walafiat semua. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Kalau gitu saya selesai khotbah. Jangan ditepukin tangan. Mungkin banyak daripada kita malah letih lesu, beban berat. Tapi Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku. Aku, bukan JJ, saya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Bahkan Tuhan katakan apa? Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu, jiwa saudara akan mendapatkan ketenangan itu sendiri. Itu janji Tuhan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu tugas kita itu sebetulnya simple. Jangan pakai kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Karena seringkali kita tidak akan pernah kuat dan tidak pernah bisa. Tapi maukah saudara percaya kepada Tuhan di tahun 2026 ini. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan agar Tuhan akan mengangkat, membawa tas ini. Supaya Pak Frans bisa merasa ringan. Boleh berikan kepada saya Pak Frans? Biar Tuhan yang tanggung semuanya. Dan saudara gak perlu khawatir akan apapun. Karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Siapa yang percayakan hal itu? Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Thank you Pak Frans. Dan itulah yang Yesus akan lakukan buat kita semua. Makanya saya selalu mengucap syukur. Kekuatan orang Kristen bukan di diri kita. Dunia selalu mengajarkan untuk kembali kepada kita. Fokus kepada kita. Bangun diri kitanya sendiri. Tapi Tuhan katakan justru jangan bangun daripada kita. Karena Tuhan tahu saudara tidak akan pernah bisa. Makanya Tuhan datang ke bumi ini. Mati untuk saudara dan saya. Untuk memampukan dan mengirim Roh Kudus. Untuk bisa membawa kita keluar dari segala cengkeraman yang ada. Jadi jangan pernah berpikir saudara bisa mampu. Makanya motivasional itu selalu berbicara mengenai diri kita. Ayo bangun diri kitanya. Aku bisa, aku berhasil, aku. Tetapi semua is all about me. Aku. Tapi seberapa sering saudara menggunakan aku. Tapi nyatanya saudara tidak pernah bisa keluar dari segala jebakan. Daripada lingkaran yang setan selalu manipulasi, intimidasi. Tapi Tuhan mau kasih tahu kepada kita semua. Jangan andalkan diri kita. Jangan andalkan perasaan kita. Karena perasaan kita seringkali menipu kita. Tapi kita harus kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Yesus. Dia tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Itulah janji Tuhan kepada kita semua. Oleh karena itu, milikilah hati yang mau diriset Tuhan. Dan ada tabel perbandingannya. Mungkin cukup banyak, cukup panjang, saudara bisa foto saja dan saudara bisa baca nanti di rumah. Tapi secara singkat, kalau orang yang mau memiliki respon yang benar dalam Tuhan dan hatinya mau diriset, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan disembuhkan, dia akan dilepaskan. Dia dapat bertobat dan mau diubah. Kenapa? Karena dia tahu dia gak bisa apa-apa sama sekali. Dia akan selalu andalkan Tuhan di dalam apapun. Bahkan kita tahu ujungnya akan mendatangkan pemulihan dan pertumbuhan bagi kita semua. Oleh karena itu maukah pada hari ini? Bukan tentang keadaan, setiap hari akan berubah, kalender akan berubah, tetapi maukah saudara memiliki respon yang berbeda dibanding tahun lalu? Mungkin saudara memiliki respon yang keras tahun lalu, saudara merasa saudara paling hebat, tapi maukah di awal tahun ini saudara kembali kepada Tuhan dan memiliki respon yang benar di dalam Tuhan? Siapa yang mau itu? Siapa yang mau lakukan? Yuk kita kembali untuk kita di-reset hati kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, reset fokus. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan yuk. 1,
2, 3. Reset, fokus. Kita kembali ke ayat tadi 43, Yesaya 43 ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan menginginkan agar kita bukan saja deal dengan masa lalu kita, tetapi Dia mau kita reset fokus. Kenapa fokus itu penting? Karena kita hidup di dalam dunia yang sangat berisik. There's so many noises in this world. There's so many things going on. Terutama dengan keadaan semakin hari semakin hebat dengan era teknologi. Tetapi tanpa dipungkiri kita akan makin sibuk. Kita tidak bisa tahu prioritas kita lagi. Kenapa? Karena terlalu chaos. Dengan segala kemacetan, kebisingan. Kita bekerja, macet, pergi macet, pulang macet. Di kantor stres, pulang ketemu papa mama kita, istri suami, stres lagi. Akhirnya kita hidup setiap hari stres. Dan akhirnya kita tidak bisa memiliki kekuatan sama sekali. Karena kita sudah hancur. Oleh karena itu Tuhan mau katakan kepada kita, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan segala hal. Bagus gak sibuk? Ya baik juga. Mungkin saudara mau bangun karir, mau bangun bisnis, bangun keluarga, bangun rumah, bayar sekolah anak, saudara mau kejar stabilitas, saudara mau kejar pelayanan, kejar tujuan pribadi, itu kelihatannya baik. Tapi saya mau katakan, kita bisa sibuk, tapi sibuk bukan berarti berbuah. Saudara bisa sibuk, kelihatan sibuk, tapi belum tentu saudara berbuah dalam kesibukan saudara sendiri. Dan biasanya kita suka lakukan di awal tahun, kita suka buat namanya resolusi. Ada yang buat resolusi tahun 2026, di 1 Januari mulai tulis resolusi. Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada ya, di sini semua mengandalkan Tuhan ya, luar biasa. Hebat, praise God kalau gitu. Banyak daripada kita suka buat resolusi. Salah nggak? Tidak salah. Baik nggak? Baik, karena saudara punya goal. Tapi saya selalu belajar satu hal, firman Tuhan katakan, manusia boleh berencana, tetapi Tuhan menentukan arah langkahnya. So kita harus berencana, tetapi saudara harus tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semuanya dan rencana Tuhan itu jauh lebih baik dibanding rencana kita. Oleh karena itu maukah saudara hari-hari ini jangan mulai dari diri kita, jangan mulai dari apa yang aku mau, tapi maukah saudara belajar menjadi jemaat yang dewasa, menjadi anak-anak yang dewasa untuk mulai tanya apa yang Tuhan mau buat saya lakukan di tahun 2026. Karena ujung-ujungnya Dia yang tahu semuanya. Jadi jangan mulai dengan otak kita yang kecil, yang so tahu, kita mau merencanakan semuanya. Tapi libatkan Tuhan dalam perencanaan semuanya, agar Tuhan bisa menuntun arah langkah kita masing-masing. Oleh karena itu saya mau katakan, resolusi itu mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu dimulai dari diri kita. Tetapi yang Tuhan rindukan hari-hari ini sebagai gerejanya, bukan resolusi, tapi justru kita alignment, kita realign kembali. Arti daripada alignment, menyelaraskan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita udah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita udah berjalan sesuai dengan frekuensi Tuhan, saudara gak perlu khawatir 2026. Saudara gak bakal takut, kenapa? Karena Tuhan akan menuntun kita dan ujungnya suka maupun duka, semuanya mendatangkan kebaikan di dalam Tuhan. Kita gak perlu khawatir, yang terpenting saudara, satu orang tepuk tangan, semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terpenting kita mengerti dan kita bertanya kepada Tuhan, kenapa aku sampai hari ini masih ada di tahun 2026? Saudara pernah bertanya gak? Why am I still here? Karena saudara jangan pernah berpikir loh, waktu kita tidur, hari esok pasti ada. Belum tentu. Karena teman saya pernah cerita mungkin beberapa bulan yang lalu. Keadaan sehat, tidak ada riwayat sakit apapun, tetapi malam hari dia tidur, keesokan harinya sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Jadi saudara jangan pernah berpikir saudara merem malam ini, besok saudara bisa melek. Belum tentu. Kalau Tuhan bilang, oh, you're done, saudara sudah selesai semuanya. Jadi oleh karena itu, hidup kita harus selaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara masih bisa hidup, itu berkat Tuhan. Saudara masih bisa bernafas,
Itu blessing daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau garis bawahi, berkat bukan sama dengan uang. Karena seringkali orang Kristen, bukan di tempat ini, orang sini sih dewasa semua. Waktu kita ngomong berkat pasti mikirnya apa? Sukacita, damai sejahtera. Iya apa iya Bapak Ibu? Iya, kelihatan bohongnya kan. Pasti kalau berkat langsung dolar. Itu baru Tuhan berkatin. Padahal saudara tahu, saudara bisa punya sukacita itu berkat. Ada orang yang bekerja mati-matian untuk kumpulin duit, tetapi di akhir hidupnya dia justru malah sakit-sakitan, dia tidak bisa menikmati semua yang dia bangun. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Jadi saudara jangan pernah pikir berkat itu hanya uang. No, berkat itu kesehatan. Berkat itu karunia menikmati. Ada orang yang punya segalanya, tetapi tidak bisa menikmati. But ada orang yang punya cuma sedikit, tetapi dia bisa menikmati semuanya. Itu blessing. That is blessing from God. Jadi jangan berkat sama dengan uang. Coret itu mindset. You still can walk. That is a blessing. You still can run. That is a blessing. Saudara masih bisa dengar. It's a blessing. Saudara masih bisa melihat. It's a blessing. Saudara masih bisa bernafas. It's a blessing. Jadi blessing itu kita alami setiap hari. Di dalam Tuhan sendiri. Makanya jangan hanya kejar sukses. Sukses kita perlu kejar, kita perlu berdampak, kita perlu jadi terang dan garam dunia. Itu Tuhan katakan dan kita harus lakukan. Tetapi jangan hanya mengejar itu menjadi goal yang utama dan terutama. Karena banyak orang, mereka bisa sukses, tapi kehidupannya kopong. Mereka bisa punya rumah yang sangat mewah. Mungkin toiletnya ada 5 atau ada 6 kali atau 8, saya nggak tahu. Kamarnya ada 12. Nggak tahu siapa yang tinggal di situ juga. Tapi rumahnya kosong. Tidak ada esensi home. Walaupun rumahnya mewah. Makanya bahaya terbesar, saya mau katakan, successful but empty. You can be success, tapi saudara nggak pernah puas. You can be successful, tapi nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karir saudara naik, tapi jiwa saudara lelah. Penghasilan naik, tapi keintiman dengan Tuhan turun. Hidup terlihat stabil, tapi justru hati kosong. Dan hari ini Tuhan mau katakan kepada kita semua, Tuhan tidak mau kita hanya menjadi sukses di luar, tapi hancur di dalam. Tapi Tuhan mau justru kita sukses mulai bukan dari luar, tetapi dari dalam kita. Kita berlimpah dengan sukacita daripada Tuhan. Atas dasar itu manifestasinya baru hal-hal yang kelihatan di luar sana. Dan itu ngomongnya gampang. Tapi ngejalanin susah. Dengan perkembangan teknologi, dengan swipe up, itu hati-hati loh. Saudara gak nyangka main TikTok. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pun juga. Cuma kerjaan cuma gini doang aja, 1 jari doang loh. Tapi informasi yang kita konsumsi, komparasi kehidupan, kita akan melihat semuanya dan akhirnya memanipulasi pikiran kita. Di satu sisi teknologi is very good. Tapi di satu sisi yang saya perhatikan, banyak orang insecure hari-hari ini dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak pernah mengucap syukur. Akhirnya mereka pinjol, akhirnya mereka hutang demi aksesoris luar. Terlihat, kelihatan keren, kelihatan relevan. Akhirnya mereka lakukan itu semua demi kebahagiaan yang sifatnya sementara, yang sifatnya belum tentu orang yang menerima saudara akan menerima sepenuhnya. Tapi itu kita butuhkan. Karena itu perkembangan zaman dan itu tantangan terbesar. Bukan buat kita, buat Gen Z, bahkan Gen Alpha itu akan sangat berat. Bukan mereka gak punya masalah loh. Masalah mereka berbeda dengan masalah Bapak Ibu semua. Ya mungkin udah umurnya 40, 50, 60-an itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang masalah mereka itu gadget mereka sendiri. Dan itu problema. Dan kalau kita sebagai orang tua, saya selalu tekankan. Kalau saudara tidak mau mendidik anak saudara dan saudara malas, saudara hati-hati. Kenapa? Karena dunia yang akan mengajar mereka semuanya. Kalau saudara tidak pernah mau investasikan waktu saudara kepada anak-anak saudara, lupakan semuanya. Kenapa? Dunia yang akan isi semuanya dengan gadget yang setiap hari mereka pegang, yang mungkin saudara nggak tahu apa yang mereka konsumsikan setiap hari. Itu yang akan mendidik, dan inilah tugas orang tua. Inilah kita tugas. Jangan mau punya anak gampang. Ya gue mau punya anak, punya keturunan. Hey,
Enggak segitu mudah Ferguson. Kita harus taruh nilai. Itu generasi penerus kita semua Bapak Ibu. Yang akan membuat dobrakan. Kalau itu nggak dimulai dari rumah, bahwa mereka kenal Tuhan, semuanya akan sia-sia apapun yang saudara bangun. Makanya saya selalu tekankan, keluarga itu penting. Bilang kiri kanan, Pastor JJ ngomongin kamu lagi tuh. Dan Tuhan mau ajak kita untuk fokus. Kenapa fokus itu penting? Saya mau beri ilustrasi berikutnya, thank you Franz. Kalau saudara perhatikan, dengan segala kebisingan yang ada, seringkali kita udah gak fokus. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, seberapa pentingnya fokus di dalam Tuhan. Karena kita bisa melihat, ini ada dua perbandingan antara lampu dengan laser pointer. Sekali lagi, lampu ini bisa nyala. Dan nyalanya baik, bisa menerangi sekitar. Tetapi lampu ini tidak pernah bisa fokus kepada satu titik. Kenapa? Karena dia menyinari sekitarnya. Dan kita bisa melihat dampaknya. Mungkin di bawah keadaan seperti ini, dia bisa menyinari semuanya. Tapi membedakannya, laser pointer ini, mungkin kelihatannya simple, kelihatannya biasa. Tetapi ini fokus hanya kepada satu titik. Dan seberapa powerfulnya laser. Dan kalau saudara tahu, kalau saudara ke pabrik-pabrik, mereka sekarang memotong baja, itu dengan apa? Dengan laser. Sebegitu powerfulnya laser itu sendiri. Dan kita bisa melihat lampu terang ini baik gak? Baik. Tapi tidak fokus. Dan akhirnya tidak bisa membakar apapun. Sedangkan laser yang kelihatannya kecil, tapi kalau dia fokus terus menerus, dia bisa membelah namanya baja. Dan Tuhan rindu untuk kita semua memiliki laser fokus, bukan terhadap dunia loh. Karena apa yang dunia akan tawarkan, saudara tidak akan pernah puas. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara laser fokus kepada Tuhan yang kita sembah, kepada frekuensi Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang akan terjadi di depan sana, saudara gak perlu khawatir. Selama saudara fokus kepada Tuhan, ini dapat membelas segala masalah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi saudara gak perlu khawatir. Dunia keadaan ekonomi tidak baik, fokus ke Tuhan saja. Kesehatan kita tidak baik, fokus kepada Tuhan saja. Dia yang akan menyelesaikan semua, dia akan membantu kita dan dapat menyelesaikan segala. Kalau saudara percaya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Dan pertanyaannya, bagaimana kita riset fokus di awal tahun ini? Ada beberapa hal praktikal yang saya tulis, saudara bisa foto. Yang pertama, prioritaskan kehadiran Tuhan. Jangan sampai saudara berjalan di tahun 2026 tanpa hadirat Tuhan menyertai saudara setiap hari. Makanya kunci daripada saya, hidupan saya selalu minta Tuhan, biar saya alami Tuhan setiap hari. Pernah gak Pastor JJ tidak mengalami hadirat Tuhan? Pernah. Pelayanan, tetap pelayanan? Yes. Tapi rasanya kering, rasanya capek. Ada masalah, kita bisa stres total. Tapi the moment saudara mengalami hadirat Tuhan, saudara akan merasa ketenangan. Walaupun keadaan di luar tidak aman, saudara akan merasa tenang. Karena ada hadirat Tuhan. So prioritaskan itu, minta sama Tuhan. Biar aku alami Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik. Alami Tuhan di dalam doa kita. Dan berikutnya juga apa? Tetapkan jadwal doa. Tetapkan ritme firman Tuhan. Kurangi distraksi. Distraksi sosial media, berita-berita negatif, kurangin itu semua. Bangun kembali keintiman keluarga, tetapkan boundaries, ini penting. Karena banyak orang seringkali enggak enakan. Kalau biasa kita sering sebutnya orangnya paisean, enggak enakan. Kalau disuruh orang, iya. Akhirnya kita nggak pernah tahu boundaries kita, di mana kita semua sebetulnya butuh waktu istirahat. Kita semua butuh waktu namanya sabatikal. Itu penting, kita harus tahu. Dan berikutnya, perbaiki kesehatan kita semua juga Bapak Ibu. Jangan hanya kuat, jangan hanya kaya raya, tapi kesehatannya bobrok. Tapi bangun kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dan ada quote dari Corrie ten Boom katakan seperti ini. If you look at the world, you'll be distressed. Jika kamu melihat dunia, kamu akan merasa sedih. Jika kamu melihat ke dalam dirimu, kamu akan merasa tertekan. Tetapi jika kamu melihat kepada Tuhan, kamu akan merasa tenang. Oleh karena itu, yang Tuhan minta kepada kita semua, untuk kita riset fokus kembali kepada Tuhan, agar kita bisa mengalami namanya ketenangan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, riset langkah. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan, riset langkah. 1, 2, 3. Riset langkah. Yesaya 43:19, lihat aku
hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada kita semua bahwa Tuhan sanggup membuka bagi kita jalan-jalan baru. Amin. Pintu-pintu yang baru. Amin. Kesempatan-kesempatan yang baru. Amin. Tuhan sanggup lakukan itu semua. Dan buat Tuhan tidak ada yang sulit sama sekali. Oleh karena itu, karena Tuhan sanggup, saudara diminta untuk jangan pernah takut dalam melangkah. Walaupun kelihatannya tidak baik, tapi tetap melangkah, percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Jangan pernah takut akan kehilangan pekerjaan. Jangan takut karena ekonomi tidak stabil. Jangan takut karena kesehatan menurun. Takut gagal, takut menikah. Ada yang takut menikah di sini? Nggak ada ya? Aman, luar biasa. Jangan ada yang takut kesepian, takut anak tidak bertumbuh seperti harapan, takut masa depan kita tidak aman, takut tidak punya tabungan yang cukup. Jangan takut. Dan bahkan menariknya di Alkitab Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan, kata jangan takut, do not be afraid, itu ditulis lebih dari 365 kali. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, jangan takut. Setiap hari Tuhan mau katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Untuk kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan berdaulat untuk kita semua. Dan miliki iman yang kuat dalam waktu saudara berjalan. Iman yang benar-benar percaya meskipun saudara tidak tahu semuanya. Dan saya mau katakan Tuhan jarang memberi kita peta yang utuh. Karena ada dua pandangan. Di satu sisi kalau Tuhan kasih tahu roadmap-nya saudara, respon saudara yang pertama, karena saudara lihat banyak tikungan, saudara mungkin bisa stres. Saudara mungkin bisa takut dan saudara belum tentu siap menghadapi di dalam kondisi di awal tahun. Atau POV yang kedua, mungkin saudara karena udah tahu roadmap-nya, saudara udah merasa hebat dan akhirnya kita menjadi orang yang sombong di dalam Tuhan. Karena kita tahu kesudahannya akan seperti apa. Tapi satu hal yang Tuhan suka lakukan dalam kehidupan kita, Dia tidak memberikan peta yang utuh, tetapi justru Dia selalu memberi langkah berikutnya. Seperti GPS, kalau saudara tahu Google Map, saudara bisa lihat kan map secara keseluruhan. Tetapi kalau saudara lihat di posisi kapasitas saudara hari ini, mungkin saudara belum tentu siap. Tapi yang Google Maps lalu lakukan apa? Jalan 200 meter, belok ke kanan. 1 kilometer ke depan ada lampu merah, belok ke kiri. Sudah itu 500 meter lagi masuk ke jalan tol. Keluar exit tol nomor sekian, ditulis. Begitulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Seperti kita ikut dengan navigasi Tuhan. Tuhan akan meng-guide kita setiap langkah, setiap hari kita. Sampai kita suatu titik kita sampai ke tujuan kita. Waktu kita lihat ke belakang, kok aku bisa ya sampai di titik ini. Ternyata aku bisa, bukan karena kehebatan aku. Begitu ya saudara alami. Waktu saudara memasuki tahun 2025, tahun lalu, saudara mungkin takut dengan banyak hal. But yet, here we are, tahun 2026. Saudara bisa melewati semua nyatanya. Dan Tuhan tetap menyertai, walaupun keadaan krisis keadaan ekonomi tidak baik, apapun, yet saudara masih ada di sini. Saudara masih bisa kuat, punya keluarga yang masih hebat, yang harmonis. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara lihat di awal tahun 2025, mungkin saudara belum tentu kuat. Tapi nyatanya setiap tahun, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, Tuhan tuntun kita semua, amin. Kalau saudara mengucap syukur, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Ya ada perbedaan dengan orang yang mempunyai iman dan orang tidak mempunyai iman. Saudara tahu pegangan hidup orang-orang yang mempunyai iman tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap selalu percaya, berdoa. Dia selalu sabar, berharap kepada Tuhan. Dia selalu berserah dan kita tahu ujungnya. Walaupun enak maupun tidak enak, semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi gak perlu khawatir. Walaupun jalannya salah, terlihat gagal, Tuhan bisa putar balik semuanya. Itu hebatnya Tuhan. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Kalau salah, kita miliki pertobatan, respon yang benar, Tuhan bisa putar balikan semuanya. He can turn it around. Dalam apapun, dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan, I love this. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, ini janji Tuhan. Aku, bukan JJ, aku Yesus Tuhan. Tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu.
Aku Tuhan akan tetap menggendong saudara semua. Dan aku telah melakukannya dan mau menanggung saudara terus. Pegang dada kita yuk, taruh tangan di dada kita. Mau menanggung aku, katakan. Bilang kiri kanan kita, Tuhan mau menanggung kamu juga loh. Tuhan mau menanggung kita terus. Bahkan apa? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. That is our God. Itu janji Tuhan. Sampai masa tuamu, rambutmu putih, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap menggendong kita. Makanya jangan pernah jual Yesus. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Karena dia gak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, masalah boleh datang. Yesusnya selalu sama, janjinya selalu sama. Dan kalau dia sudah katakan, dia pasti tepati semua janjinya. Amin. Itulah yang harus kita pegang. Dan ada beberapa hal praktikal mengenai langkah iman yang perlu diambil di tahun baru ini. Yang pertama, maukah saudara perbaiki hubungan yang retak? Ini tidak mudah. Tapi maukah saudara melangkah di tahun yang baru ini? Perbaiki hubungan retak. Ambil keputusan yang mungkin selama ini saudara tunda. Dan saudara mulai kembali dengan kebiasaan rohani, bangun saat teduh saudara, baca firman. Cari komunitas rohani yang sehat. Ini saya mau tekankan. Karena sekali lagi saudara tidak bisa berdiri sendirian. Musuh terbesar kita bukan di hari Minggu. Tapi dari hari Senin sampai hari Senin kembali, itu kita gak bakal kuat kalau kita sendirian. Suami istri juga sama, tidak akan kuat. Apalagi di zaman sekarang, mau ani-ani, mau ano-ano, saya gak tahu. Cowok saya gak tahu, kalau cewek kan ani-ani, cowok ano-ano atau apa saya gak tahu. Itu sekarang banyak di mana-mana. Kalau pernikahan kita gak kuat, semuanya akan berantakan. Makanya saya mau ajak saudara untuk tertanam di komunitas yaitu Cool. Untuk bisa berakar, bertumbuh. Ada tempat untuk saudara bisa curhat cerita. Dan saudara bisa dikuatkan dan bisa bertumbuh bersama-sama. Berikutnya pun juga, mungkin memaafkan diri sendiri atas kegagalan. Mungkin ada beberapa hal yang saudara belum selesaikan dalam kehidupan saudara. Saudara masih blame on yourself. Tapi maukah saudara let it go. Saya punya quote yang saya selalu pegang. Let go of the past. And the past will let go of you. Lepaskan masa lalumu. Dan masa lalumu akan melepaskanmu. Ada kuasa dalam letting go. Seperti itu Bapak Ibu. Dan meninggalkan proyek yang tidak Tuhan kehendaki. Mungkin ada beberapa pekerjaan. Making money. Tapi sebetulnya bukan dari Tuhan. Ingat loh. Not all blessing, not all yang kelihatannya berkat, itu dari Tuhan. Sometimes iblis bisa menawarkan hal tersebut. Karena iblis gak mungkin nawarin hal yang jelek. Pasti dikasih promosi dulu. Promosi selalu top abis. Itu yang iblis selalu lakukan. Dia akan promosikan semuanya. Makanya kita harus peka kepada Tuhan, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Berikutnya berani memulai hal yang baru, menata ulang keuangan, menata ulang prioritas keluarga. Dan ini yang harus menjadi pegangan kita. Dan saya akan tutup dari quote Martin Luther King Jr. Saya mau nanti Praise and Worship boleh maju. Dikatakan seperti ini. Iman adalah mengambil langkah pertama meskipun kamu tidak melihat seluruh anak tangga. That is faith. Faith bukan melihat semuanya udah ready. No, that's not faith. Tapi faith cuma dikasih satu hal. Tapi kita tetap berjalan dalam iman. Walaupun keadaan tidak enak. Kita tetap percaya Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita semua. Oleh karena itu, tahun ini bisa menjadi tahun terburuk, bisa menjadi tahun yang biasa-biasa saja, atau bisa menjadi tahun yang terbaik bagi kita. Tapi itu semua tergantung dari respon saudara terhadap Tuhan sendiri. Dan kita belajar hari ini, Tuhan tidak hanya mau ubah kalender kita, tapi dia mau ubah yang pertama, reset hati kita. Yang kedua, reset fokus kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau reset langkah kita semua. Siapa yang mau di reset kehidupannya bersama dengan Tuhan? Dan nanti waktu saudara mengakhiri tahun 2026, saudara akan lihat kembali, wow, ternyata karena saya datang ke kebaktian PRJ di service kedua jam 9 dan saya meresponi firman Tuhan.
Akhir kehidupan saya diputar balikan dan akhir kehidupan saya menjadi kesaksian di mana saya diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bisa ada sekali lagi Tuhan bukan karena kehebatan kami. But it's all because of your favor, mercy, and grace Tuhan Yesus in our lives. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bukan sebagai pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan kami mau ambil waktu sebentar, 1-2 menit ke depan. Dan saya mau ajak untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk pejamkan mata, jangan lihat kiri kanan. This could be the moment untuk saudara meresponi firman Tuhan. Oleh karena itu apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Apa yang mungkin Tuhan ingatkan sepanjang khotbah pada hari ini mengenai riset? Mungkin ada beberapa hal yang Tuhan perlu riset, yang Tuhan ingatkan. Saya mau ajak saudara ambil waktu sebentar untuk saudara berdoa di dalam hati saudara. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Hear their cries, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Saya mau ajak saudara taruh tangan saudara dada saudara. Tuhan Yesus kau lihat setiap hati mereka Tuhan. Kau lihat setiap tangan yang ditaruh di dada mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus kepada mereka semua Tuhan. Kepada bahkan yang nonton pun juga Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kami percaya tahun 2026 akan menjadi tahun kegirangan bagi kami semua. Tahun amanat agung di mana kehidupan kami Tuhan akan Kau pakai menjadi murid-murid-Mu. Di mana kami mungkin akan dimuridkan terlebih dahulu. Sudah itu kami akan memuridkan banyak orang Tuhan. Dan Kau pakai setiap anak-anak-Mu. Ingatkan mereka bahwa mereka adalah kekasih-Mu. Mereka adalah anak-Mu. Mereka sudah diampuni. Mereka sudah dipakai. Mereka sudah akan dipakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Dan mereka adalah agen-agen-Mu Tuhan Yesus di bumi ini. Blessing upon them. Biar kemurahan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesuksesan, berkat, buah-buah roh senantiasa bertumbuh dalam kehidupan mereka mulai hari ini sampai Engkau datang. Pakai hidup mereka, utus setiap kami semua. Terima kasih segalanya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, Hamba-Mu berdoa biar setiap kami dapat dikuatkan, setiap kami dapat dipakai. Dan kami percaya waktu kami mendengar dan waktu kami masuk, kami akan keluar sebagai orang yang berbeda. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang setia, yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. So thank you once again, we love you so much. Materaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. The best is yet to come. God bless. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita renungkan Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya, supaya kita lebih mengasihi Dia, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Kami jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau jadikan kami Tuhan, menuntun kami Tuhan. Engkau menuntun kami, Engkau membela kami, Engkau memberkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari masing-masing introspeksi. Minta ampun dan bertobat atas kesalahan-kesalahan kita. Jangan simpan dosa, mari kita minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Terima mujizat kesembuhan. Terima perketahanan Tuhan. Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan darahmu kami diselamatkan. Dengan darahmu kami diperdamaikan dan kami dilayakkan untuk memanggilmu Bapa. Sekarang waktunya engkau memberkati jemaatmu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tanganmu.
Tuhan, berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu, jadikan mereka imam, raja dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga, dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu, menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan, berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat dalam sesama. Berikan mereka keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon urapi mereka dengan urapan Daniel. Hikmat, kepandaian dan kreativitas 10 kali lebih dari yang lain. Sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk para single parent. Angkat kedua tanganmu. Bapa, kami berdoa bagi para single parent di tempat ini. Kami mohon Engkau memberkati mereka, Engkau menghibur mereka dan memberi kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat, angkat kedua tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk jawaban doa, untuk kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau sudah memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa untuk mereka. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Berikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Hamba mempercaya seluruh keluarga besar jemaat GPI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hamba berdoa agar Engkau memberikan keamanan. Engkau berikan perlindungan untuk jemaat-Mu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Gigi Simko Putra yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Dan selanjutnya kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tanganmu. Kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada jemaat baru? Ada di tengah. Selamat datang di GBI PRJ. Bagi jemaat jiwa baru, boleh men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Jika Bapak Ibu membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangan, dengan segera pengerja akan membantu. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Dan pastikan bahwa nama penerima yang sudah benar, yaitu atas nama kolekte GBI PRJ. Apa masih ada yang membutuhkan amplop? Baik, jika sudah siap semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan, lalu nanti akan diikuti oleh doa tutup dan doa berkat. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu.
Tuhan Yesus untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan selama ini. Pimpin kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor JJ yang sudah memberkati kita dengan pengertian firman Tuhan. Tuhan, berkati Pastor JJ dengan hikmat-Mu sehingga bisa membawa lebih banyak jiwa untuk mengenal Engkau. Berkati keluarganya, berkati usaha mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai saat Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab, buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa,
berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.